Nah jeleknya orang Betawi tuh gitu, kadang-kadang dia terlalu asik punya tanah lebar, orang Betawi kan gitu tuh. Akhirnya tanahnya dijualin gitu loh. Soalnya sebenarnya di kasus gue sendiri bang, kakek keturunan gue tuh awalnya tanah panjang gede-gede, cuma pas dibokap tanah cuma 100 meter aja nggak sampai gitu loh. Nah akhirnya gue sadar hal itu, akhirnya gue untuk mutusin, oke lah gue harus merantau. Iya, dan alhamdulillah gue merantau lumayan, nggak jauh-jauh banget sih, gue kan tinggal di Tangsel nih. Bekasi. Gue merantau ke Bekasi. Jauh sih lumayan. Lah kalau keluar lebih jauh Ya bang. kalau keluar provinsi iya. Iya, tapi pokoknya. Tapi di Bekasi lu udah punya tujuan belum? Belum. Apa bang. yang? Lah belum. Gimana maksudnya? Cuma tetap emang gue kan di sana ada kayak kerjaan gitu bang. Jadi ada salah satu lowongan pekerjaan di perusahaan itu, akhirnya gue daftar. Tapi gue masuk ke pekerjaan itu bukan cuma buat kerja. Gue punya visi ke sana, gue harus lu mau nyari aja. Iya, gitu. mau nyari aja sembari kerja gitu loh. Terus orang tua lo ngomong apa? Ya itu kata orang tua gue, asal lu punya visi yang besar lu boleh. Enggak, maksud gue gini. Orang tua lo pada saat lo ngomong ke orang tua lo kayak, Rafdi pengen keluar dari rumah ya, mau nyari kerjaan di Bekasi atau dimanapun itu. Respon orang tua lo kan maksudnya kayak misalkan gue ngomong kayak gitu ya ke orang tua gue pada saat gue umur 18. Ya orang tua gue pasti akan ngomong kayak, Trian kamu ngapain? Kamu mendingan kuliah. Kamu mendingan sekolah dulu lagi deh. Ngapain kamu? Emang kamu kenal siapa di sana? Mau hidup gimana nanti? Terus apa yang ngebuat orang tua lo yakin dan ngizinin lo pergi? Apa lo justru malah ya udah terserah orang tua gue mau ngomong apa, yang penting gue buktiin aja. Enggak sih, tipe keluarga gue yang penting lu percaya dengan hal yang lu percayain, bebas gitu loh. Misalkan gue yakin dengan hal A nih, dengan gue merantau nih, gue yakin dengan hal merantau. Terus orang tua gue ya support aja. Ya udah silahkan, yang penting satu, jangan sentuh namanya narkoba, itu aja sih. Pesen nyokap bokap itu doang. Akhirnya gue merantau. Terus gimana tuh di umur 18 lo ke Bekasi? Gue ke kampung orang, nggak salah gitu, kampung orang. Ya gue kerja sebagai OB bang. OB di salah satu perusahaan itu. Iya, gue jadi OB, tapi gue ini kan di Bekasi lagi marak perumahan nih. Lagi marak perumahan yang bertumbuh tuh, yang rumah-rumah murah. Nah akhirnya gue coba pelajari gimana sih apa namanya ilmunya. Gue akhirnya ikut seminar, ikut belajar lah. Gue belajar di sana, belajar nggak sampai 3 bulan, alhamdulillah gue ya. Gue akhirnya tiba-tiba ketemu temen sama dia tuh, temen gue itu kontraktor bang. Jadi pada saat lo OB, terus habis itu selang 3 bulan pokoknya di sana. Temen di OB lo? Bukan. Oh bukan. Di lingkungan situ doang. Emang kenapa sih kalau temen OB lo kontraktor emang? Ya enggak juga sih. Oh, iya. Ya, biasanya kan OB mah ya OB gitu. Ya gue kan OB. Loh, gitu. Siapa tahu dia OB yang kedok. Iya, bisa aja. Bisa jadi sih. Terus abis itu adalah pokoknya. Ya pokoknya kenal di luar, dia tuh kontraktor. Ya penghasil juga udah lumayan, kata gue. Yaudah bang, gue pengen nih punya perumahan gue gitu kan. Akhirnya gue bikin konsep sama dia. Akhirnya kerjasama lah gue sama dia. Cuma sama-sama nggak punya modal nih. Lo berdua nggak punya modal? Iya, nggak punya modal usaha pas di awal. Karena kan gue baru bangun perumahan nih. Iya. Iya, gue sama-sama nggak punya modal nih berdua. Tahu gue kan perumahan tuh besar. Lumayan besar banget. Menurut gue besar banget bang. Jadi lo berdua, tunggu nih, gue coba nih, gue agak bingung nih, bingung. Lo ketemu temen lo di luar kerjaan lo OB, bener? Di luar. Oke, terus dari lo kenalan, dia udah kontraktor. Ini udah kontraktor. Terus lo akhirnya pengen juga jadi kontraktor gara-gara ngelihat penghasilannya dia juga bagus gitu. Enggak, kan? Gue udah punya konsep ketemu sama dia tuh. Gue udah punya konsep kalau gue pengen jadi developernya bang. Developer itu yang pemilik perumahannya bang. Ya, nah gue udah punya ilmu itulah karena gue belajar 3 bulan itu dari sana sinilah kasar itu. Nah temen gue itu si kontraktornya doang. Kontraktor itu yang ngebangun rumah, ngebangun jalan gitu-gitu deh kontraktornya. Nah akhirnya gue sama dia klop lah, ngerasa klop. Jadi kita sama-sama pejuang, nggak gitu. Dia juga orang rantauan bang. Cuma bokapnya udah lama di situ. Nah sama-sama ini deh. Akhirnya kita punya visi yang sama nih, pengen punya perusahaan. Akhirnya kita bikin perusahaan. Cuma ini modalnya dari mana nih? Kan gede juga. Iya gede pasti. Nah tiba-tiba selang cuman 2 minggu bang, ketemu investor. Oh ya? Iya, ketemu investor dan baru ngomong
baru ngomong 3-4 kali. Ya paling pertemuan ketiga lah. Ketemu pertamanya di mana? Gue penasaran. Ketemu pertama di mana? Di warkop kah? Di mana? Iya tuh. Serius lo? Di warkop. Di warkop. Jadi gini, si investor gua itu lagi bikin rumah pribadi. Pokoknya budget 7 miliar. Itu rumah pribadi dia di Bekasi. Budget 7 M. Iya, nah dia baru ngerjain pondasi. Hitung dong. Kalau baru pondasi paling besar juga 1 M 2 M ngabisin biayanya kan. Sisanya masih ada. Akhirnya kita ngobrol sama dia. Habis ngobrol segala macem, baru 3 hari tiba-tiba gini. Oke deh, saya cairin dana 1,5 M saat itu. Oh iya? Langsung kayak gitu, 1,5 M. Nah, dari 1,5 M kata dia, "Oh ya udah Pak, jangan dulu naruh di 1,5 M. Nanti Bapak, kan kita baru kenal nih. Bapak main percaya aja sama saya, kalau uangnya saya bawa kabur gimana?" Dia diem, Bang. Sebenarnya kan goblok juga gue ngomong kayak gitu ya, tapi langsung gue iket, Bang. Di situ gue iket. Dia percaya sama lo tuh. Iya, akhirnya gue iketnya gini. Ya kalau Bapak mau naruh modal gitu loh, jangan ke gua, tapi kita bikin PT bareng. Wih. Iya, jadi diikat sama hukum. Jadi kalaupun gue macem-macem, di penjaranya gampang. Di situ dia makin respect sama gue. Oke. Gitu, Bang. Akhirnya gue bangun. Di PT itu lo sebagai? Enggak, malah belum tercatat. Oh, belum tercatat. Karena posisinya umur gue tuh masih di bawah 21 tahun, Bang. Oh gitu, nggak? Setahu gue kan kalau bikin PT kan emang harus ada 3 kan yang tanda tangan. Iya. Bener kan? Iya. Tapi saat itu gue belum, nggak bisa masuk. Lo nggak masuk PT? Karena umur. Karena umur. Teman lo bisa nggak? Temen gue bisa. Berarti yang masuk di PT itu teman lo sama si investor Iya, itu? sama si istrinya. Oh, sama si istrinya, jadi bertiga. Jadi bertiga, si investor sama istrinya sama temen Si gue. temen lo itu. Iya, gue yang nggak tercatat. Oke. Iya. Bikin PT. Nah, sehabis bikin PT jaraknya ini nggak? Apa namanya? Langsung cepat instan. langsung instan tuh. Langsung gue langsung. Lo garap tanah apa gimana? Iya, tanah kosong 1.100 meter, 1.050 meter gue inget. 1.050 meter di daerah Babelan. Nah, gue bangun di situ, Bang. Itu di umur 18 tahun berapa? 18 tahun. Tadi tahun berapa? Iya, itu tahun berapa? Tahun 2018, Bang. Kan gue ikut serius? tahun. Oh, Iya. sorry. Iya, pokoknya gue mengikut tahun aja kalau Perumahan tahun pertama yang lo garap apa? Perumahan di mana? Di mana? di Babelan situ. Babelan. Iya. Berapa rumah? 12 rumah, Bang. 12 rumah. Iya. Dapat berapa lo pada saat itu? Total proyek aja sih lu bisa gambarin aja nih ya. Total proyek gua dari 12 unit itu dia kan 4,5 M lah. Enggak profit bersih lo? Ya. Ya round lah, Ini round. gini deh. Round. Iya, kita kasih gambaran ya. Kita kasih gambaran. Keuntungan properti itu kalau 4,5 itu 50%-nya keuntungan, Bang. Serius lo? Serius gua. Makanya gua ngotot di properti. Umur 18 tahun lu bayangin deh. Gua 18 tahun ngapain, Bro? Ngapain gue? Main warnet. Wah, gila gua. Nah, Gua zaman gua 18 masih ada warnet. Gila. Masih Ini ada gila warnet sih. lu mah. Kok bisa sih? Nah, Terus, makanya kenapa gua ngotot di di situ akhirnya gua. Tapi emang apa namanya gua kaget nggak lo? Gue pengen tahu deh. Kaget nggak lo pada saat lo nerima duit gede gitu? Kaget enggak, karena gua udah yakin. Bukan, kaget nggak lo langsung boros gitu nggak? Oh, kalau boros iya. Oh, boros iya. Iya, kalau gini, kalau ibaratnya gua kaget untuk akan hal gua dapet duit gede, gua nggak kaget karena gua udah hitungannya tahu. Lo udah tahu. Nah, tapi pas saat megang itu, Bang, megangnya kenceng banget. Jadi susah malah banyak godaan. Banyak godaannya. Gua jadi suka jajan, sneakers, segala macem. Jadi artinya walaupun lo megang duit gitu lo juga tetap belajar lah ya buat manage duit lebih baik lagi. Tapi lumayan bocor di situ gua. Lumayan bocor. Iya. Bocor artinya lo banyak spending lah ya, boros ya. Boros gua. Lo boros. Terus habis itu gua tetap salut sih. Maksudnya udah umur 18, 19 berarti apalagi yang lo kerjain setelah itu? Nah, gua kan awal di Bekasi, akhirnya gua langsung dong buka tahap 2 di Bekasi. Nah, tapi gue capek nih, Bang. Capeknya gue masih di kampung orang mulu nih. Akhirnya gue balik. Tapi pas gue pengen balik ke Tangsel, itu kan tetap berjalan nih. Yeah. Gue pas pengen balik ke Tangsel juga ada orang yang ngajak kerja sama lagi, Bang, di Tangsel. Deket rumah gue. Lagi. Iya. Jadi gue di Tangsel ada perumahan, di Bekasi ada. Perumahan. Baru banyak dong rumahnya. Alhamdulillah. Berarti sekarang rumah udah berapa, Rafdi? Kalau rumah pribadi, iya. Pribadi nih ya. Iya, pribadi. Bokap sih lagi ngincar di tahun ini 7 rumah pribadi. Astaga. Tapi ya yang baru sih baru ada 1, 2, 3 sampai 4 lah kalau yang rumah pribadi. Gua aja baru 1, kan, udah 7. Kan bokap ini masih atas nama bokap, bukan atas nama gua. Gua masih ngebantu bokap. Iya. Berarti kalau gua mau beli rumah bisa di lo ya? Bisa hubungin di nomor di bawah ini ya enggak.
Enggak, tapi di podcast First Class itu ada namanya bisnis Open BO, Bro. Open BO. Tahu enggak Open BO? Apa tuh Open BO? Masa lo enggak tahu Open BO? Itulah yang di Twitter Open BO. Gue tahu sih nih, gue bingung nih nyebutinnya. Open BO maksudnya business opportunity. Lo mau nggak sharing ke teman-teman First Class gimana sih caranya jadi lo, atau enggak ada nggak peluang buat mereka untuk misalkan jualan perumahan lo misalkan untuk dapat uang tambahan? Bisa banget. Bantuin gua buat ngejelasin ke teman-teman. Misalkan ada yang mau nyari duit tambahan nih, mau kerja sama Rafdi, gimana tuh? Bisa kalau di tingkatan perumahan nih, lu bisa jadi developer, bisa jadi kontraktor, atau bisa jadi agent marketing. Iya. Nah, lu mau mulai dari mana dulu nih? Kalau lu mau mulai dari agent marketing pun nggak ada masalah. Jadi lu yang memasarkan perumahan orang lain. Berarti ada berapa step? Ada berapa tuh kan? Ada agent marketing, ada developer, ada kontraktor. Iya. Oke, berarti kita ini dulu. Dari yang paling mudah segmen, deh. Yang paling tipenya mudah. Modalnya paling kecil dulu deh. Iya. Yang gimana? Yang paling mudah dan paling kecil ya dari marketing, Bang. Agent marketing. Agent marketing itu tugasnya? Tugasnya jualin perumahan orang lain. Jualin perumahan Rafdi misalkan. Iya, misalkan perumahan gua nih, misalkan lu agent, boleh kerja sama gua. Lu masarin perumahan gua gitu. Nanti kita kasih fee-nya. Komisinya round berapa tuh kalau jadi agent? Komisinya sih minimal itu 2,5%. Sampai di angka paling maksimal kalau dia cepet ya, bisa di angka 5% gua kasih, Bang. Oh, iya. 5% gede loh. Gede, jarang, Bang. Gak ada, hampir gak ada sih. Iya, makanya jualin aja perumahan gue. Yang kedua jadi kontraktor. Kalau kontraktor harus punya keahlian khusus sih, Bang, sebenarnya. Oh, dia tahu bangunan segala. Iya, dia yang bertanggung jawab akan bangunan itu. Kalau desain beda lagi. Desain biasanya tetap si developer yang mau sih. Oh, oke. Iya. Oke, itu gimana tuh sistemnya dapat duitnya kalau kontraktor? Kalau kontraktor ya nilai proyek. Nilai proyek. Oh, oke. Iya. Nah, kalau developer ya itu yang punya proyek itu. Yang punya proyek itu artinya dia investor. Bukan, dia tetap perusahaan. Duitnya modalnya bisa dari dia atau bisa enggak? Bisa jadi dari investor malah, bukan si investor tapi si apa namanya? Kalau developer itu dia yang jadi gini. Aset tanahnya maksud gua gimana? Iya, punya developer itu, punya developer. Berarti dia modalnya itu maksud gua. Modalnya artinya aset tanahnya itu. Ada yang bisa jadi developer tapi nggak punya tanah nggak? Ya ada juga kayak gua. Awal tapi kan gua sebenarnya beli sih. Kan ada dimodalin ya. Artinya ya itu berarti kesimpulannya kalau mau jadi developer dia harus punya aset tanah atau enggak dia punya investor gitu kan? Atau bisa kerjasama. Atau enggak bisa kerjasama. Iya, pokoknya banyak cara lah. Pokoknya info lengkapnya bisa langsung hubungi Rafdi, nanti kontak Instagram Rafdi nanti ada di bawah? Di bawah ini di apa deskripsi. Di ujung? Apa di ujung? Boleh. Di atas? Pokoknya apa ada @Rafdi Nazif ya nanti ya. Siap. Kita tulis. Nah, Rafdi, kalau ngelihat perjalanan lo nih, ini kan jatuh bangunnya tuh ada ya. Pasti. Bahkan pada saat lo sukses, lo juga ngerasain yang namanya boros, yang namanya godaan, ya kan? Waduh, godaan itu saya nggak tahu deh. Kalau saya dulu sih banyak, tapi ya sekarang saya banyak itu apa nih, Bang? Bagian kalau lu dari tadi lu yang nanya nih. Sama. Maksudnya gini, gue itu dulu kan emang ya sama kayak mirip usia lo lah, cuman gue usia 19 mau ke 20. Ya lu lebih muda makanya gue kaget. Lu 17 tahun, 18 tahun megang duit segitu. Gue masih 19 20. Kaget juga gue. Kalau gue kagetnya gini, tapi kayaknya umur kita juga nggak jauh sih, Bang. Apa? Umur kita kan nggak jauh. Ya kan kalau lo 20 gue 21. Iya. Gue 10 tahun yang dulu masih 21 juga. Iya, masuk Pak, terus lanjut. Nah, terus habis itu ya sama kaget, terus nerima uang segitu banyak, gue jadi ada yang beli mobil, ada yang beli kalau apartemen investasi lah ya. Iya. Ada yang beli, gue suka gadget sih, jadi gue suka beli iMac, suka beli laptop. Nah tuh Apple lengkap tuh gue tuh. Kalau zaman dulu gue tuh masih ada iPod, bro, masih ada iPod. Dari iPod yang lo puter itu gue masih ada tuh. Dari yang kecil sampai yang agak gede dikit, dari yang apa sih iTouch namanya, gue lupa, pokoknya ada deh iPod yang itu. Sekarang udah nggak ada. Terus pokoknya lengkap tuh gadget-gadget. Terus gue suka game, Rafdi. Jadi biasanya gue beli game asli itu dari zaman PS3 tuh waktu itu. Pokoknya game gue asli semua, nggak ada yang bajakan. Pokoknya gue kebanyakan habisnya di situ. Enggak, tapi gue pengen nanya nih sebenarnya bagaimana lu. Nanya apa? Kan kalau gue kan orang yang tiba-tiba megang duit banyak, hanya di sebatas itu. Kan kalau lu udah megang duit banyak, dikenal orang nih.
Kenapa? Dikenal orang kan, lu halayak publik pak, nggak ada yang nggak kenal lu bang. Nggak ada. Buset, gue aja ketemu langsung kayak buset ini siapa, kata gue ada pangeran dari mana? Lo nggak tahu kan, kalau ini siapa nggak tahu dong berarti. Enggak, maksud gue kok ada gitu loh, gue punya temen sepangeran ini. Gitu sepangeran, lo tuh mulut lo tuh nggak bisa, lo emang tahu enggak jadi gitu-gitu. Enggak jadi, ini kan namanya apa ya, masa muda nih, masa muda, jadi gue ambil alih nih ya. Jadi gue, karena gue kepo sama dia, gue tuh ngefans banget sama dia. Iya, jadi lu kan udah duit banyak nih, terus dielu-elukan sama cewek-cewek yang begitu banyak nih. Rafdi, udahlah. Siapa yang nggak tahu lu, Bang? Tai lu. Nah, lu tuh gimana untuk apa namanya ngejaga diri lu atau gimana? Ya, biasa apakah lu aja. kena Sholat, juga? Sholat. Allah, ya Allah. Ini ngerinya hujan nih di luar. Lu kenapa sih gak percaya banget gue sholat? Gue sholat, Rafdi. Iya sholat, iya gue percaya lu sholat. Astagfirullah. Sekarang kan sholat nih. Kan kadang-kadang kan sholat ada 5 waktu nih bang. Iya, gue sholat masih bolong-bolong sih. Cuman ya pokoknya ya gimana ya dijalanin aja bro. Pasti ada noraknya. Jujur aja nih, gue pasti ada noraknya, kayak kaget. Tadi gue cerita kan, gue boros. Kalau dikenal orang, untungnya gue biasa aja sih. Humble, stay humble. Nggak biasa aja, nggak maksudnya biasanya gini. Kadang siapa sih, gini deh, kita nggak usah munafik, siapa sih yang nggak seneng mungkin ada orang yang mungkin suka sama kita gitu kan. Dari kalangan macam-macam gitu. Cuman kadang jangan salah lo, itu ngeganggu juga. Nah itu mungkin nggak orang mengganggu privasi diri sendiri ya. Apa gimana? Nggak semua orang tahu kalau memang itu banyak ganggunya. Maksudnya ganggu tuh gini, kalau gue kebetulan gue nggak terlalu suka rame bro. Oh, nggak suka manusia yang rame di depan gue tuh nggak terlalu suka. Pusing bro. Gitu. Enggak, sebelum gue jadi di Viarat pun gue nggak suka gitu. Jadi gue dulu emang orang sukanya di kamar, main game. Terus akhirnya ujung-ujungnya ngamar. Main game. Iya ngamar, main game gitu. Terus habis itu lu nggak usah salah bagus bang, kita kan main game. Ya kan ngamar di kamar dong, masa main game di luar? Ya ada sih, tapi ya beda. Nah terus udah pada saat itu, di posisi gue di saat itu memang ada beberapa yang kenal gitu. Cuman kadang suka nggak pas aja momennya, misalkan pas gue lagi sama keluarga atau sama nyokap gitu kan, sama nyokap bokap, sama kakak-kakak gue atau sama saudara gue. Keganggu lah ya. Iya kadang. Tapi jujur di Jakarta sih nggak kayak gitu ya. Di Jakarta Selatan nggak begitu. Tapi mungkin kalau di tempat lain ada beberapa yang agak sedikit ganggu. Tapi gue seneng lah. Nikmatin aja gitu. Tapi gue juga sebenarnya seneng nih. Seneng apa sih? Lu kan yang dulu tuh gue tuh pas band lu lagi naik, gue tuh cuman hanya bisa nonton lu di TV, di televisi. Ya enggak, justru itu mas. Nah tiba-tiba gue bisa kenal lu lebih deket kan. Udahlah. Kayak gue kan anak kampung bang. Sekarang nih speakernya Rafdi Nasif bukan gue. Tapi kan X sama lo ya Allah. Apa namanya Bang Trian. Udah. Terus jadi open apa tadi udah skip, udah jangan ngomongin gua lagi. Open BO. Bosen. Nah, Open BO-nya ada apa lagi selain itu? Kalau setahu gua Open BO adanya di aplikasi. Iya kan lu juga aplikasi. Oh iya. Aplikasi Instagram sama dong. Iya bisa kan? Aja Bapak. Ya, aplikasi Instagram dong. Apa selain itu ada lo bisa menawarkan apa sama teman-teman? Yang dan orang yang pengen jadi kayak lo, tipsnya apa? Gue pengen tahu. Tipsnya satu, bermimpilah setinggi-tingginya, Bang. Gue juga bukan ngajarin nih ya, karena kan gua dari orang yang benar-benar susah lah, Bang, benar-benar susah. Tapi banyak orang yang mimpi doang, bro. Gimana? Ya iya sih, jadi gini, mimpi boleh, cuma bukan mimpi boleh, jadi dibatasi ya. Mimpi setinggi-tingginya, tapi plus bang, diimbangi sama kerja dan ibadah ya. Kerja sama ibadah? Iya. Enggak, itu belum cukup jadi Rafdi menurut gua. Apa kerjanya menurut gua? Kerjanya yang kayak gimana? Yang lu sekarang gini bang, lu cita-cita pengen jadi A, nggak mungkin lu ngerjain B. Lu kerjain yang cita-cita lu kejar gitu loh bang. Iya, dikerjain gitu. Iya, lu dikerjain. Jangan diliatin tapi dikerjain. Dan gitu. Mau belajar. Kayak gua lagi, ini kan gua sebenarnya lagi gali-gali ilmu. Ini tuh gua yang belajar dari lo. Ya ampun. Nih, teman-teman, kayak gua nggak malu belajar sama Rafdi. Kenapa? Karena menurut gua belajar sama orang yang lebih muda tuh memang ya harus, karena kan lebih muda bukan berarti ilmunya lebih muda daripada gua juga. Artinya ya kan? Siapa tahu yang lebih muda lebih pintar. Jadi karena dia lebih berpengalaman di bidang developer, perumahan dan lain-lain, ya gue mau belajar sama Rafdi. Jadi belajarlah sama ahlinya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar soal properti, kontraktor, agent marketing, pokoknya semuanya soal bisa gabung di kita. Iya, bisa gabung di komunitas
Podcast First Class, bisa langsung ke ahlinya, Mas Ilah, Rafdi Nazif, ya kan? Ya. Iya. Pokoknya kita belajar bareng, kita berkembang sama-sama. Ya nggak? Kita berkembang sama-sama, dan jangan lupa kalian follow @podcast first class. Lalu Bang. Oh iya. Gerah gua. Gerah. Sini. Gue jadi lupa. Apa tuh? Ini hand sanitizer-nya bagus ya. Itu dari pakai alkohol loh. Iya. Gue dari tadi kepo sebenarnya itu merek apa? Gue baru tahu Bang. Ini merek apa sih sebenarnya? Lu udah subscribe belum Podcast First Class? Lu datang ke sini belum subscribe, lu gua jitak lo. Mana HP gua dong, HP gua. Mana HP Rafdi? Suruh gua. Kalau nyampe udah lu mau apa nih Bang? Iya, lalu mau apa sih? Nih gua lihat nih. Gua pantekin lo subscribe. Ya. Lo Podcast First Class. Ini namanya pemaksaan ya? Oh enggak. Lu suka sama komunitas Podcast First Class kan? Iya suka. Jangan bilang enggak. Iya gue suka Bang. Apalagi sama lu. Jatuh cinta gue ya enggak. Podcast First Class, ingat. Sambil nungguin Rafdi subscribe, di follow ya YouTube channelnya Podcast First Class. PODCA, lihat aja dari bawah ya. Tuh udah tuh. Rafdi, ada yang pesan-pesan terakhir nggak buat? Gua ada pesan-pesan. Teman-teman First Class. Iya, pesan karedo, gado-gado. Iya, bodo amat. Enggak serius gua, serius. Iya. Gua ada pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Buat jiwa-jiwa muda. Lu harus mengeksplor diri lu harus gali lagi potensi lu, dan lu harus tahu lu tuh mau kemana. Kita itu pelanjut generasi next berikutnya gitu loh. Jangan sampai di generasi kita tuh kayak gini nih. Ini generasi yang apa ya? Terus, jadi ngeheng nih Bang. Iya. Generasi ya, kita maksudnya intinya kita harus memperbaiki diri kita dulu sendiri. Jangan pernah kita ngomongin orang lain tapi diri kita yang nggak mau berubah gitu loh Bang. Setuju. Dan gue juga mau pesan nih ke teman-teman, kalau teman-teman lagi nyari rumah, cari ke gua. Daerah Tangsel, Bekasi, sama Bogor, sama Depok tuh. Lu kalau dari daerah 4 itu butuh rumah, telepon aja Bang Trian, biar Bang Trian dapat komisinya ya nggak Bang? Iya dong. Bukan main. Hubungi saya Agent Bang Trian nih. Oh iya, semua bisnis ini saya agentnya. Iya. Tenang aja. Pokoknya teman-teman ya, jangan lupa sekali lagi, kalau mau follow Podcast First Class, ya di Podcast First Class yang saya tadi ngomongin. Gimana sih lo? Aduh. Dasar gue jadi gelagapan nih mau closing aja. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya di Weekly Business Talk. Ngomongin bisnis mingguan. Ciao. Dadah.